Hey guys, welcome to Daily Screen. The Suicide Squad baru saja dirilis dan sukses besar untuk ukuran sebuah film yang dirilis saat pandemik. Belasan karakter juga digarap bersamaan oleh sutradara James Gunn. Memang jelas ada beberapa taste Guardian of the Galaxy untuk film ini. Meskipun demikian, dark jokes dan juga action brutal khas DC masih bisa dikemas dengan baik di film ini. Di antara begitu banyaknya karakter yang dimunculkan, James Gunn masih memilah karakter yang harus ia matikan dan mana lagi karakter yang perlu ia kembangkan lagi. Tentu saja spoiler warning buat kalian semuanya yang belum nonton film ini guys, karena di video kali ini kita akan ngebahas origin story dan juga sedikit easter egg untuk project DC berikutnya. Post credit scene The Suicide Squad ini memperlihatkan karakter The Peacemaker yang ternyata masih hidup. Dan otomatis, karakter ini menjadi karakter pilihan James Gunn untuk dipertahankan. Apalagi sudah kita ketahui bersama kalau John Cena ini masih punya kontrak untuk series spin-off Peacemaker di HBO Max nantinya. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia asal-usul dari Peacemaker. Christopher Smith adalah alter ego dari karakter nyentrik satu ini guys. Sedikit fakta menarik, karakter Peacemaker ini bukanlah produk original dari DC Comics. Carlton Comics adalah sebuah perusahaan yang pertama kali memperkenalkan karakter ini di Fighting 5 bagian 40 dan diterbitkan pada tahun 1966. Seorang Christopher Smith ini sejak dulu memang menjadi agen perdamaian dunia. Dia merupakan utusan untuk konferensi senjata Jenewa. Smith menggunakan keahliannya sebagai diplomat untuk bekerja demi perdamaian dunia. Sebagai seorang diplomat, ia menganut paham fasisme di mana perdamaian dunia tidak akan bisa dicapai dengan perang dan juga dengan tindakan kekerasan. Untuk kalian semuanya yang sudah nonton The Suicide Squad pasti sangat heran, kok dia seorang fasisme tapi di filmnya malah rela membunuh atas nama perdamaian? Simpan dulu pertanyaan kalian, karena ada banyak sekali ironi mengenai karakter satu ini. Ironi yang pertama, Smith ini ternyata memiliki sebuah rumah yang sangat besar dan bisa dibilang sebagai istana. Nah, di istana itu, ia memiliki gudang yang berisi persenjataan yang sangat lengkap. Jelas melihat kenyataan bahwa dia sangat kaya raya, ini benar-benar sangat damai untuk seorang diplomat pasifis. Ironi yang kedua, istana yang berisi gudang senjata itu ternyata diberi nama Peace Palace. Di ironi yang ketiga, Smith ini sempat menyangkal bahwa ia berjanji tidak akan pernah menggunakan senjata-senjata koleksinya lagi. Nah, dicatat kata-kata tidak akan pernah lagi, berarti secara logika dia sudah pernah menggunakan senjata-senjata tersebut. Selanjutnya untuk ironi yang keempat, untuk seorang pasifis yang sudah tidak ingin menggunakan senjatanya itu lagi, ternyata menimbulkan sebuah pertanyaan yang cukup besar. Kalau dia tidak ingin menggunakan senjatanya, untuk apa Smith mengumpulkan senjata-senjata yang sangat keren ini? Apakah ia membeli semua senjata itu supaya senjata-senjata itu hilang dari peredaran? Atau mungkin tidak jatuh ke tangan yang salah? Jelas itu mungkin merupakan jawaban yang sangat alibi dari seorang utusan perdamaian. Sebagai seorang diplomat yang mengurus perdamaian, Smith memang selalu bersinggungan dengan konflik internasional. Selama ia bekerja, ia menjumpai begitu banyak ancaman internasional. Nah, dari sinilah Smith mulai berpikir, satu-satunya cara melindungi perdamaian adalah dengan mempertahankannya. Motivasi inilah yang kemudian menjadikan alasan ia melanggar sumpahnya itu guys. Smith melihat ribuan orang mati karena ketidakmampuannya menjaga perdamaian dunia melalui jalur diplomasi. Makanya, jalan kekerasan adalah dosa yang harus ia lakukan demi mencapai tujuannya. Kurang lebih, kalau kita samakan dengan Marvel, visi Smith ini sepertinya skala kecil dari visi Thanos. Kalau seorang Smith berupaya menjaga perdamaian dunia, Thanos justru berupaya menjaga stabilitas alam semesta dengan genosida. Memang sebuah tujuan mulia yang sangat brutal, dan dari sinilah kisah Smith sebagai Peacemaker dimulai. Ciri khas dari seorang Peacemaker, dia ini menggunakan jumpsuit, jetpack, dan juga helm unyu di kepalanya yang sebagian besar orang melihatnya seperti dudukan toilet. Tapi jangan salah guys, di balik bentuk yang menggemaskan itu, ternyata helmnya ini dibekali kemampuan untuk menembakkan sinar laser. Dan setiap kali ia menembakkan musuhnya dengan helm itu, dia selalu menyatakan betapa dia membenci kekerasan. Tidak hanya itu, seorang Peacemaker juga memiliki mesin terbang berbentuk burung merpati putih sebagai simbol dari pasifisme. Tentu banyaknya simbol-simbol dari pasifisme tadi sangat kontras dengan persenjataan yang mematikan yang ia miliki di dalam helm dan juga pistol laras panjangnya. Lagi-lagi sebuah ironis yang sangat-sangat lucu. Setelah muncul di dalam 2 edisi komik Fighting 5, Peacemaker kemudian mendapatkan proyek solonya sebanyak 5 edisi di Carlton Comics. Setelah itu, Peacemaker hilang bersama pasifisme, ironi, dan juga misinya menjaga perdamaian dunia. Pada saat itu, Peacemaker berada dalam fase ketidakjelasan mengenai proyek-proyek selanjutnya. Barulah di tahun 1980, Peacemaker ternyata mendapatkan rumah baru. Yap, DC berhasil memperoleh hak atas karakter Carlton's Comics.
Campur tangan DC Comics membuat Peacemaker kembali eksis dan membuka babak baru. Nah, keunikan karakter ini ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh DC Comics. Tidak tanggung-tanggung, Peacemaker langsung dimunculkan dalam salah satu arc terbesar DC, yaitu Crisis on Infinite Earth. Secara perlahan, DC Comics juga mengembangkan beberapa karakter lain dari Charlton Comics yang sudah mereka miliki. Salah satunya seperti Captain Atom atau The Atom, Hawk dan Dove yang kita kenal di series Titan, dan juga ada Blue Beetle sebagai anggota Young Justice. Dengan banyaknya karakter yang berhasil DC miliki, mereka bersama Peacemaker dimasukkan ke dalam universe utama DC. Nah, pada tahun 1988, karakter Peacemaker ini kembali mendapatkan proyek solonya dalam 4 edisi komik. Nah, kemudian, sisi ironis dari kontradiktif di dalam diri karakter Christopher Smith ini dibuat lebih masuk akal oleh DC. Seorang Paul Kupperberg yang menulis ulang karakter ini membuat sedikit perbedaan. Ia menggambarkan Smith sebagai orang yang gila. Dalam setiap misinya, Peacemaker selalu berhalusinasi tentang ayah nazinya yaitu Wolfgang Smith. Di komiknya, ayahnya ini diceritakan bunuh diri. Nah, kematian ayahnya ini menimbulkan sebuah trauma besar bagi seorang Peacemaker. Dalam setiap halusinasinya, ayahnya selalu muncul mengomentari semua pergerakan Peacemaker dalam menjalankan misi. Dan ini benar-benar mengingatkan kita dengan sosok Polka Dot Man yang ada di film The Suicide Squad ya guys. Nah, fakta menarik, seorang Peacemaker ini juga meyakini bahwa helmnya berisi jiwa semua orang yang sudah ia bunuh. Banyak perkembangan, karakter ini justru kemudian dibuat sangat brutal dan sudah jauh berbeda sekali dari penggambaran awalnya di Charlton Comics. Dengan kemampuan hebat yang ia miliki, Peacemaker tentu saja masuk dalam radar Amanda Waller. Peacemaker kemudian direkrut oleh Amanda Waller dan bergabung ke dalam tim yang dinamai Shadow Fighter. Shadow Fighter merupakan sebuah tim khusus yang melakukan misi yang sangat berbahaya. Mereka semua dikirim untuk mengalahkan Eclipso. Namun memang dalam misi tersebut seluruh tim dibantai. Nah, kisah ini ada di dalam komik DC yang berjudul Eclipso bagian 13 pada tahun 1933. Setelah sekarat, Peacemaker dibawa ke Purgatory atau api penyucian bersama hero DC lainnya yang gugur. Selanjutnya, ternyata Peacemaker kembali muncul dalam komik Day of Judgment bagian 3. Di dalam komik ini, ia bertarung bersama hero DC lainnya melawan tentara Purgatory. Di dalam komik ini diceritakan kalau Peacemaker secara misterius hidup kembali dan menghabiskan waktunya sebagai mentor dari Jamie Reyes. Nah, Jamie Reyes ini merupakan alter ego dari Blue Beetle. Sejauh ini baik di dalam komik maupun di filmnya memang seorang Peacemaker sangat susah sekali untuk dibunuh ya guys. Perjalanan seorang Peacemaker setelah itu masih berlanjut. Meskipun kegilaannya tidak kunjung sembuh, pada tahun 2019 ia kembali bekerja dengan Amanda Waller dan menjalankan sebuah misi. Namun tentu saja kegilaannya makin menjadi-jadi, bahkan ia sering sekali berdebat dengan helmnya sendiri. Nah, hal ini membuat Amanda Waller merasa khawatir apakah Smith perlu mendapatkan penenangan psikis lebih lanjut. Namun di balik ketidakwarasannya itu, Peacemaker ternyata tetap masih menjadi pilihan utama bagi Amanda Waller. Mengapa begitu? Karena memang Peacemaker sangat efektif dalam menjalankan misi dengan cara tak terduga. Dengan helmnya yang sering ia ajak bicara, bahkan Peacemaker berhasil mengalahkan KG Beast. Di dalam pertarungan itu, ia berhasil menembakkan laser dari helmnya dan menggoreng wajah KG Beast. Nah, aksinya itu diberi julukan The Vision of Peace. Singkatnya, Peacemaker pun menempati kursi utama Suicide Squad dengan citra yang berbeda. Sebagai orang yang mencintai perdamaian, Peacemaker akan melakukan apa saja untuk menjaga perdamaian termasuk membunuh rekannya sendiri. Bahkan penggambaran karakter Smith seperti ini jelas diperlihatkan juga di film The Suicide Squad. Di filmnya Peacemaker membunuh Flag, bahkan berniat membunuh Ratcatcher 2. Alasan pembunuhan itu cukup sederhana. Drive yang berisi bukti keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam proyek Starfish tidak boleh diketahui oleh orang lain. Bagi seorang Peacemaker, hal itu akan mengakibatkan konflik internasional. Jika drive tersebut tersebar, akan lebih banyak lagi orang-orang tidak bersalah yang akan mati. Itulah kenapa seorang Peacemaker bersikeras menjaga drive itu supaya tidak tersebar. Kegilaan dan juga obsesinya yang berlebihan terhadap perdamaian jelas dimanfaatkan oleh Amanda Waller dengan sangat baik. Tapi terlepas dari semua itu, Peacemaker adalah karakter yang sangat unik, baik dari segi penampilan maupun kepribadiannya. Pembangunan karakter yang sangat baik terhadap Peacemaker diperlihatkan dengan sangat baik oleh James Gunn. Peacemaker adalah karakter yang sangat sulit untuk mati, karena hal inilah yang membuatnya mendapatkan tempat khusus di DC baik di DC Comics ataupun di DCU. Setelah di Suicide Squad ini, kita akan menyaksikan kelanjutan perjalanan dari karakter yang diperankan oleh John Cena ini nanti ke depan lewat seriesnya. DC juga sudah mengonfirmasi adanya series Peacemaker yang akan tayang di HBO Max nantinya guys. Apalagi, James Gunn juga kembali akan dipercaya menggarap series ini.
Dan jelas, kita sangat penasaran menantikan bagaimana cerita perjalanan dari Peacemaker. Apakah nanti James Gunn akan mengangkat kisah awal origin story dari seorang Peacemaker, atau kelanjutan kisah saat ia hidup kembali di akhir dari The Suicide Squad? Apalagi nanti kedepannya Blue Beetle juga akan hadir dalam versi live action, kemungkinan besar Peacemaker juga akan berperan penting untuk film Blue Beetle tersebut. So itulah tadi origin story dari karakter Peacemaker. Kalau kalian ada fakta menarik lain mengenai karakter ini, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.